Anakku tuh sempat dijual, Mas. Dijual? Anakku yang pertama. Sorry, sama suaminya? Iya, sempat ada satu laki-laki, Mas, berpengaruh. Dia di sana, dia bantu saya. Mungkin sekarang almarhum kali ya, udah meninggal ya. Itu karena 30 tahun yang lalu gitu. Itu mungkin dia udah meninggal. Dan dia mau bantu saya kalau saya mau tidur dengan dia. Biar anak saya itu balik lagi ke saya gitu loh. Dan saya harus tidur sama dia, dan saya tidur, dan pada saat itu saya masih dalam masa nifas. Mas bisa bayangkan saya dalam masa nifas. Suami yang pertama nih yang KDRT itu dia masih berkeliaran dari situ. Sudah meninggal di polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host paling jelek se-Bekasi dan sekitarnya. Kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang sebelumnya sudah hadir di channel sebelah. Tapi kali ini juga narasumber ini akan menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Yeni, apa kabar Kak Yeni? Baik. Ya, Kak Yeni ini adalah berprofesi sebagai seorang perias jenazah. Nah, di sini kita nggak ngobrolin yang horor-horor nih Kak. Kita pengen tahu secara detail menurut Kak Yeni dari pengalaman Kak Yeni ini seperti apa dan bagaimana bisa menjadi seorang perias jenazah gitu. Dulunya seperti apa sih Kak Yeni? Dulu tuh aku tuh lahir dari emang ibuku seorang amil ya kalau di Islam itu. Jadi dia yang amil, suka mengkafani jenazah wanita gitu loh. Dan ya itulah bermula dari situ aku sering-sering diajak-ajak untuk mengkafani gitu, walaupun aku hanya melihat pada saat itu ya. Ya melihat, lalu semakin aku besar gitu kan, tambahlah kayak apa ya, kayak kalau ngelihat jenazah tuh kayak suatu kenikmatan tersendiri mungkin. Beda ya sama yang kita yang biasanya kalau kayak saya nih takut gitu misalkan kalau ngelihat jenazah gitu. Tapi kalau kayak ini tuh beda gitu ya. Beda. Aku daripada aku diajak ke mall, mendingan aku diajak ibuku untuk ngurusin jenazah. Gak tahu kenapa kan, tapi suka banget sama yang maksudnya sama jenazah tuh bukan kayak apa ya, dibilang kayak dari panggilan hati gitu, ngerti gak sih? Kayak kayaknya begini ya, ngurus orang meninggal tuh kayak gini ya gitu. Oke. Berarti awalnya itu cuma diajak-ajak sama ibu. Iya. Kalau bapak sendiri? Bapak sendiri ya bekerja biasa lah. Bekerja biasa, bukan sebagai amil atau pemandi jenazah. Tapi ibu juga pemandi jenazah gitu ya? Ya semua lah. Kalau amil kan dari mulai jenazah, mengkafani semua. Gitu. Oke. Nah, di situ kenapa bisa nih dari kan otomatis ibu ini kan pemandi jenazah, kok bisa Kak Yeni ini malah melenceng ya, walaupun masih satu jurusan ya Kak ya. Ini satu jurusan tapi agak melenceng. Bukan sebagai pemandi jenazah juga, tapi sebagai perias jenazah. Itu gimana Kak? Panjang banget nih. Jadi pada waktu itu dari mulai SMP tuh kan aku sudah mulai ngelihat nih ibu kayak apa gitu ya. Ini seperti ininya gitu kan. Nah, mulai dari situ lalu ya seiring berjalannya waktu aku memang mengurusi jenazah-jenazah yang jenazah-jenazah yang muslim itu ya. Tapi setelah aku SMP lalu menjelang ke Semea itu, aku tuh ada permasalahan keluarga gitu kan, yang mengharuskan aku untuk gue keluar nih dari rumah nih gitu, ceritanya gitu. Nah, udah aku keluar dari rumah, lalu aku sekolah sendiri apa sendiri gitu kan, udah ngekos tuh sendiri itu aku tuh. Nah, udah kayak gitu, udahlah kayak gitu udah dengan ketemu sama seorang laki-laki yang ternyata aku salah pilih gitu. Oke. Sempat sama si laki-laki sempat married. Sempet tapi married apa? Pacaran atau married? Enggak, awalnya pacaran tapi dinikahi juga gitu. Oke. Tapi tanpa
orang tua gitu. Apa sih itu namanya? Kawin lari gitulah. Karena kan bapak juga galak banget ya. Pada saat itu galak banget gitu. Jadi aku menikah sendiri gitu apa. Dan disitulah ternyata benar ya bahwa kalau lu nggak denger apa kata orang tua, hidup lu bakal kacau. Dan itu terjadi beneran kacau hidup. Yang ternyata laki-laki itu yang tadinya baik gitu kan jadi beringas gitu kan, dia mukulin apa segala macem lah. Sampai aku hamil dan aku harus naro anakku tuh sempat dijual, Mas. Dijual? Anakku yang pertama. Sorry, sama suaminya? Iya. Sempat dijual sama pengusaha karpet di Surabaya. Oke. Kita lagi hamil tua itu aku dibawa sama dia ke Surabaya. Jadi aku melahirkan di rumah sakit Surabaya, Mas. Gitu. Nah, setelah aku melahirkan tuh aku lama tuh di rumah sakit nggak diambil sama dia, Mas. Jadi sampai suster-suster di Surabaya itu bilang gini, Bu kapan pulang gitu, nih udah waktunya ibu pulang gitu kan. Lalu saya telepon gitu kan, ini kapan mau diambil nih, pulang dong, aku bawa pulang gitu ya. Nah ternyata begitu, jadi waktu itu kita nih tinggal sama yang namanya Pak Ali di Surabaya itu. Nah kita tinggal di sebuah hotel, di Hotel Pasar Besar pada saat itu. Adalah di Surabaya Hotel Pasar Besar itu. Boleh nggak sih ngomong gini? Boleh. Nah kita tuh di situ sampai ada mungkin beberapa bulan tinggal di hotel itu. Nah di situ itu anakku itu yang pertama itu dibawa sama suamiku. Nah ternyata anakku itu diserahkan ke seorang pengusaha karpet di Surabaya. Anakku dijual, Mas. Umur berapa anaknya? Ya berapa hari kali itu, Mas? Bukan, itu anak yang pertama atau gimana? Anak yang pertama. Yang kedua? Udah pisah itu. Okay. Ini anak yang pertama. Yang cerita pertama itu anakku dijual, Mas. Dan itu kan kalau kita baru melahirkan kan susu besar nih karena air susu banyak dong. Jadi itu sampai tumpah-tumpah sampai mengkal gitu kan, sampai nangis gitu. Anak saya kemana gitu kan? Tolong kasih tahu saya anak saya di mana gitu. Sampai saya cari segala macam cara saya lakukan untuk dapetin anak saya lagi gitu. Jadi ada satu laki-laki, Mas, berpengaruh, dia di sana, dia bantu saya. Mungkin sekarang almarhum kali ya, udah meninggal ya, itu karena 30 tahun yang lalu gitu. Itu mungkin dia udah meninggal. Dan dia mau bantu saya kalau saya mau tidur dengan dia. Dan saya harus nurutin itu, Mas. Saya tidur sama dia. Really? Demi Allah, saya tidur sama dia. Dan dia mau bantu saya. Ya Allah. Sampai dapetin anak saya lagi. Dan dari si lelaki. Sampai biar dapat anak lagi. Biar anak saya itu balik lagi ke saya gitu loh. Dan saya harus tidur sama dia, dan saya tidur, dan pada saat itu saya masih dalam masa nifas. Mas bisa bayangkan saya dalam masa nifas, tapi saya harus melayani laki-laki itu. Kebayangkan sakitnya saya kayak pejabat. Apa? Bukan pejabat, tapi oknum lah gitu. Nah itu ada. Sekarang mungkin udah meninggal dan saya biasa manggil dia papi. Dan orangnya udah tua juga. Biasa saya manggil dia papi, tolong saya bantu saya buat nemuin anak saya kembali gitu. Terus ya nggak apa-apa, saya akan bantu kamu kalau kamu mau tidur sama saya gitu. Saya pikir demi anak ya, saya mau tidur sama dia. Saya tidur sama dia, besokannya nggak sampai 2 hari atau 3 hari saya ketemu, dia bilang begini, oke, Yen, anakmu ada di tempat ini. Kita ke sana. Akhirnya saya ke sana, dan anak itu harusnya saya nggak ambil dia, Mas. Kalau saya rentet dari kejadian itu sampai sekarang ya, harus saya ambil dia. Dia di sana dalam keadaan baik, rumahnya besar, dia sudah dibeliin tempat tidur, sudah dibeliin apa namanya, mainan segala macam. Pokoknya itu orang nggak punya anak, Mas. Sekarang nyesel juga sih ngapain gue ambil ya pada saat itu ya. Karena dia bakal nyaman gitu ketimbang dia ikut saya harusnya. Tapi kan pada saat itu saya masih muda ya, Mas ya. Maksudnya gejala
gairah insting ibu ini keibuannya. masih kuat banget gitu untuk ngambil anak saya itu. Lalu saya dan setelah saya ambil itu orang itu juga nangis, Mas. Maksudnya kenapa udah dijual kok masih ini, kita inian gitu. Tanpa itu dia ngejual kan tanpa sepengetahuan saya gitu kan. Udah tuh akhirnya duitnya itu dikembalikan oleh si papi itu. Dikembalikan, lalu anaknya saya ambil. Lalu sebelum anaknya ambil itu saya dibawa ke hotel dan saya harus melayani dia lagi gitu. Ada bayi di samping juga. Ya Allah. Nggak bisa ngebayangin. Iya. Padahal pada masa itu saya masih masa nifas, Mas. 2 bulan ya atau 40 hari kita nggak boleh berhubungan badan kan harusnya kan kalau habis melahirkan. Tapi itu saya lakukan dan itu dengan saya jahitan yang banyak, Mas. Ini gue yang sedih loh jadinya. Jahitan yang banyak, iya. Ya, saya harus menahan jahitan, saya masih perih, Mas. Kayak baru melahirkan seminggu yang lalu gitu kan, dan saya harus melayani laki-laki. Itu jahitan saya masih belum kering, Mas. Dan saya harus melakukan itu demi anak, Mas. Dan setelah ya dengan rasa yang sedikit sakit ya, dengan rasa yang nggak enak gitu loh melakukan itu gitu, karena terpaksa karena saya mau butuh uang buat pulang ke Jakarta gitu. Oke, selanjutnya setelah itu saya dikasih tiket, dikasih uang juga tentunya buat pulang ke Jakarta, ke Bekasi. Nah lalu saya di perjalanan itu saya berdoa terus supaya saya nggak ketemu nih sama suami saya ini ngejar nih gitu kan ya, jangan sampai ketemu. Nah itu saya naik bis itu pulang ke Jakarta, langsung ke rumah ibu saya gitu. Dan ibu saya nggak ngelihat saya begitu lama. Begitu pulang saya bawa gendongan bayi gitu. Mas bisa rasain kan rasanya seorang ibu kayak apa kan, nangisnya kayak apa tahu gitu kan. Nah setelah itu saya pulang, ibu saya namanya seorang ibu kali ya, ngeliat anaknya udah lama nggak ketemu, lalu ya tetap dirangkul. Anak saya tetap diurusin sama mereka. Itulah hebatnya seorang ibu ya, dia memaafkan apapun tingkah laku anaknya yang nggak bener gitu ya. Hidup saya kacau banget, kacau. Terus suaminya nyari juga. Nyari, tetap nyari terus dia balik ke aku, dia minta ke aku tuh, ke orang tua, minta ampun sampai sujud minta ampun, saya nggak akan begitu lagi, saya nggak akan ini. Karena bodohnya pada saat itu cinta pertama yang orang yang pertama kali kita cinta gitu kan. Itu kan pasti susah ya, Mas, untuk jadi kalau ketemu lagi begini nih jadi cinta lagi gitu kan. Susah move on. Susah move on. Nah, begitu balik minta sama ibu saya bilang oke deh kita balik gitu. Tapi dengan catatan ibu nggak boleh anak dibawa. Si anak saya tuh harus tinggal sama ibu, biar ibu yang ngurus, kamu mau kerja aja gitu kan. Oke, kita kerja. Nah dapat saya balik lagi sama dia, dapat sebulan itu saya digebukin lagi, ancur-ancuran lagi, masuk rumah sakit lagi. Tapi bodohnya saya pada saat itu orang laporin polisi kayak atau apa ya. Nah pada saat itu bapak saya turun tangan, semua keluarga saya turun tangan, jangan sampai ketemu sama si orang ini lagi gitu kan. Udah cukup nyiksa ibu, cukup nyiksa bapak gitu kan. Udah stop, jangan berurusan sama orang itu lagi gitu kan. Aku juga karena udah saking babak belurnya nih, udah sampai biru semua, berdarah di mana-mana gitu. Udah aku stop, aku nggak mau lagi gitu. Udah akhirnya aku kabur lah. Dari kota Bekasi aku tinggal di Jakarta. Dan di situ aku kerja di sebuah apa sih itu bingo itu apa? Yang bingo apa sih yang kalau ada itu terus mas apa sih kayak permainan gitulah. Bukan koin ya, koin lah. Ya masukin koin, main gitu. Aku kerja di situ. Lalu ketemu lagi nih, entah jelang berapa tahun gitu, ketemu lah sama laki-laki baik gitulah. Terus laki-laki baik itu aku menikah dengan dia baik-baik semua, dan aku dikaruniai anak tuh perempuan dari dia gitu. Dan kalau orang baik itu meninggalnya cepet ya, Mas. Dan dia meninggal. Dan setelah itu aku mulai lagi meninggal, terus lalu aku mulai lagi bekerja karena mungkin di Jakarta itu aku berarti nggak lama nih sama yang suami kedua nih ditinggalin. Ya lumayan lama sekitar 4 tahunan lah. Tapi itu hidupku bahagia, aku jalani dengan dia tuh bahagia gitu. Tapi ya itulah
sebentar gitu. Lalu dia diambil Tuhan gitu kan, dan aku harus banting tulang lagi karena aku punya 2 anak sekarang. Ya kan? Dari yang anak pertama yang sama si ini kan. Nah, mulailah aku karena masalah anak ini banyak, ini sekolahnya, susunya, ataunya, aku kerjalah di sebuah diskotik. Jadi seorang lighting. Jadi kalau DJ, nah aku lightingnya. Itu di Olimo itu di Jakarta Pusat itu, depan Gajah Mada tuh aku kerja di situ. Dan itulah perjalananku menjadi seorang wanita yang tegar itu dimulai gitu loh. Aku bekerja dengan ya kayak gitulah Mas. Ya yang penting dapat uang kayak gitu kan. Aku kerja jadi lighting. Aku pernah kerja jadi waiters juga pernah gitu. Dan sialnya aku selalu dapat laki-laki yang salah gitu loh. Maksudnya ini orang baik satu tapi kelanjutannya tuh bener-bener bajingan gitu loh. Aduh saya nggak parah banget deh. Udah kayak apa tahu deh. Dari mulai mental saya apa saya gitu ya. Nah setelah saya putuskan untuk udah gue nggak mau lagi di dunia ini, di dunia yang kelam ini, hitam ini, udah stop, gue mau berhenti, gue mau tobat gitu. Akhirnya aku ke rumah tanteku di Pondok Gede. Dan dia punya salon. Nah di situ dia bilang udah lo ikut gue aja, lo jadi apa ya dibilangnya itu ya, kalau bantu-bantu di salon apa ya dibilangnya ya. Nah itu mulai dari keramasin orang nih, ya kan. Aku dasar tante gitu ya, ketahuan orang belum pernah megang gituan gitu ya. Nah udah aku suruh ngeramasin gitu kan. Nah keramas pertama itu kan begini tuh, tiduran gini kan Mas. Nah kan nih air harus kena kepala nih, aku sampai ke muka-muka Mas, aku siramnya gitu. Terus orangnya sampai marah-marah gitu, ini gimana sih Mbak gitu kan, gimana sih Mbak, maaf bu gitu kan, sampai kena kuping apa segala macem gitu. Terus suruh ngerimbatin juga gitu. Orang kan kerimbat itu kan gak usah yang penekanannya gak usah yang kenceng-kenceng banget gitu. Aku mah sampai orangnya tuh ke depan kayak gitu. Ya itulah. Terus mulai dari situ aku diajak ke rias pengantin kayak gitu. Rias pengantin apa ya, mulai dari situlah hidupku lurus gitu. Dan mulai dari situ ngerias pengantin apa, nah aku tuh kayak kok ngerias orang hidup kok ini ya kayaknya kok membosankan gitu. Udah gitu kalau ini kayaknya kok banyakan ini komennya nih, kalau mayat nih kalau dirias enak nih gitu. Punya pikiran seperti punya itu ya. Kalau jenazah kan nggak bisa komplain gitu kan, mau diapain kayak terserah gitu kan. Nah itu jadinya aku tuh punya pikiran kayak gitu. Nah di tahun 2019 menuju 2020 lah, masa-masa COVID itu kan gak ada yang datang kan. Semua tutup, salon pasti sepi. Nah aku berpikir gini, wah kayaknya nih udah saat ini, kayaknya nih aku nih mau ngerias jenazah nih gitu. Momen. Bener. Nah kan itu akhirnya aku ambil sekolah gitu. Terus jadi apa namanya, ngerias tuh mulai dari situ, gara-gara di salon tadi sepi. Sebenarnya itu berarti ini baru banget kayak pas COVID ini, berarti 2020. Di awal 2020 selanjutnya awal. Setelah itu udah terus ngambil sekolah dulu ya. Terus langsung terjun ikut guru gitu, ngikut langsung praktek ke mayat langsung nih gitu. Kadang-kadang kita bertiga berempat gitu kan. Nah itu kayak gitu awal-awalnya kayak gitu, tapi itu penuh dengan lika-liku menjadi seorang perias jenazah tuh. Karena ternyata apa yang aku inginkan gitu dari kecil gitu kesampaian juga gitu. Kan dulu waktu kecil tuh suka kok mayat, maaf ya, maksudnya mayat orang Islam kok pakai bedak pipa doang gitu ya. Terus kadang-kadang alisnya itu pakai kemiri yang udah dibakar gitu kan. Loh kenapa sih nggak didandanin? Oh ternyata nggak boleh karena itu mengandung alkohol kan, kayak gitu kan. Nah kalau di non muslim kan nggak tuh, harus di rias secantik mungkin, kayak kan dibilangnya dia pengantin Tuhan gitu. Jadilah aku wah nih kayaknya aku harus jadi perias jenazah nih gitu, karena ya nggak tahu turunan juga kali ya, karena ibu jadi megang jenazah, jadi aku sekarang megang jenazah juga gitu. Ya. Terus setelah itu berarti cuma jadi asisten perias jenazah lah gitu, boleh dibilang gitu ya. Iya, betul, ikut gurunya kemana. Pas kebetulan di COVID itu memang banyak banget korban-korban ya yang meninggal karena COVID. Tapi itu kalau kayak korban COVID emang dirias juga? Dirias tapi mehong, mahal. Karena pada saat itu nggak ada yang mau pegang kan.
Oh, bener ya. Berarti semua pada kebagian ini semua nih ya, tajir melintir Tajir ya. melintir tuh. Yang di bagian perjenajahan tuh tajir melintir karena nggak ada yang mau pegang, nggak ada yang berani. Gitu. Oke, berarti pakai pakaian lengkap tuh, pakai Pakai APD lengkap. APD lengkap sampai sekarang pun kan kayak gitu, harus pakai APD lengkap kan, kita nggak tahu dia cairan itu yang keluar dari mulut itu kan mengandung bakteri-bakteri apa kan, jadi kita kalau ngerias nih pakai sarung tangan, pakai tutup kepala, pakai APD lengkap, kayak gitulah, kayak jubah gitu, pakai APD lengkap mah, nggak yang sembarangan asal ngerias gitu, nggak boleh. Guru saya marah besar itu kalau kayak gitu, harus pakai sarung tangan, karena dari sela-sela gini kan bisa masuk apa ya gitu kan. Oke, tarifnya sendiri kalau pas COVID? Bisa sampai 3 juta 3 juta per satu jenazah. Satu hari itu satu? Satu hari ya banyak. Banyak gitu. Kadang tapi kan gak semua juga capek juga. Paling banyak berapa? Ya Kan ngerias taruhlah kita ngerias itu 2 jam ya? 2 jam atau 1 jam? 1 jam setengah, 1 jam atau 2 jam lah kayak gitu ya. 1 jam, 1 Berarti jam ya, setengah lah. paling banter mungkin 5-an ya. 5 ada kali, 5 atau di bawah 5 gitu. Enggak lah, 3 paling. 3 ya. Tapi gak semua juga, gak selalu tiap hari juga ada, enggak. Iya, karena kan saya dengar Karena kan mehong. bener. Karena kan saya juga dengar nggak hanya perias jenazah ya, di mana-mana dapat uang banyak itu kayak penggali kubur, terus supir ambulan, gitu kan pada saat itu memang mahal-mahal semua tuh tarifnya. Mehong banget. Ambulan aja tuh bisa di atas 10 ya. Iya, 10, 15. peti aja bisa berapa gitu kan, mahal banget. Itu masa-masa itu tuh masa-masa mahal emang untuk jenazah tuh. Waduh. Mahal. Masa-masa kayak saya ini tertindas, tapi masa-masa kayak ini banyak pendapatan masuk ya. Iya, bener. Karena nggak ada yang mau pegang, ketakutan takut kena sih, COVID juga. Tapi hebatnya aku nggak kena loh. Nggak kena sama sekali. Nggak sama sekali. Imunku ini ya bagus ya, padahal aku bersentuhan langsung gitu ya, tapi enggak tuh. Sama, saya juga enggak. Enggak, alhamdulillah. Nah, kayaknya di keluarga, di rumah saya, anak istri nggak ada yang kena Enggak, sih. ya alhamdulillah lah. Berarti difavoritkan oleh Tuhan tuh. Waktu itu udah ketakutan banget itu sampai kebiasaan yang sekarang udah berubah itu kayak misalkan saya berangkat kan kalau sebelum ada COVID kan salim tangan, cupiko-cupiko, cium kening sama istri kan kalau mau berangkat ke kantor gitu. Nah setelah adanya COVID itu nggak ada lagi nih, cuma salim aja udah, terus nggak ada cupika-cupiki, baju juga setelah pulang dari kerja ditaruh di ini pintu masuk di depan rumah, nggak dimasukin ke kamar tuh, itu. Dan itu sekarang ini masih berjalan. Keterusan. Jadi, udah suka keterusan, cupika-cupikinya hilang malah. Gitu. Padahal saya pengen nerusin tuh. Gitu. Terus gantung bajunya juga karena udah kebiasaan di situ, ya udah di situ, nggak di kamar lagi sampai sekarang. Gara-gara COVID. Gara-gara ketakutan gitu ya COVID ya. Emang luar biasa COVID ya. Tapi ya nggak hampir sama sih. Kalau ya beda, ya bener. Saya juga kebagian rezekinya, gitu. Karena COVID juga, YouTube Jejak Backpacker ini ada. Dan orang mungkin pada saat itu pada parno keluar rumah, hasilnya mereka megang HP, nonton HP, naik pas di COVID. Ya, terima kasih COVID. tapi angka kelahiran jadi meningkat, ibu-ibu pada hamil pas. Iya. Iya kan bener di rumah sakit banyak banget di rumah. Jadi kan bapak-bapaknya kan pada homework ya, maksudnya kerjanya dari rumah kan, jadi kan nggak ada kerjaan ya, beraktivitas yang lain. Habis ngetik-ngetik ya, terus ini ngewong gitu kan, ngetik-ngetik kan nggak ada kerjaan. Iya benar, meningkat loh. Meningkat, dah pasti. Benar meningkat. Orang ibu-ibu, banyak ibu-ibu hamil, memang benar. Dan gitu absen dulu ke kantor gitu kan. Terus udah absen ngapain lagi? Ngekoler-koler, ngeliat bini kayaknya lagi masak, enak tuh kayaknya, langsung embat. Jadi banyak yang hamil gitu ya, gitu. ada
dan buruknya juga sih dengan COVID ini ya. Nah, oke, selanjutnya. Jadi udah menekuni profesi sebagai seorang pria jenazah di situ kayak. Udah. Dan rezeki mulai melimpah pas COVID. Nah, setelah nggak ada COVID lagi, Biasa aja lagi. gimana? Biasa aja lagi. Turun harga banyak perias jenazah ternyata. Kayak gitu. Biasa lagi akhirnya turun lagi dan ya karena saya juga pelayanan juga kan kadang kalau yang ada yang orang yang nggak mampu untuk bayar kita tapi dia mau menghadap Tuhan dengan baik gitu kan dia bilang gitu kan ya nggak apa-apa. Nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu ya tergantung kalau kita lihatnya ini oh ya ini bisa nih berbayar nih gitu. Oh, lihat kemampuan juga kayak jadi Iya, nggak asal matok aja sisi kemanusiaan kita juga harus jalan gitu. Kan ada orang yang Mbak Kak ini mau berapa Kak biayanya nah itu udah tuh udah tenang gak usah dipikirin udah nyantai jalan aja dulu gitu tapi kalau ada orang yang berapa tarifnya langsung kadang-kadang mereka langsung dibayar di muka kita belum kerja udah dibayar duluan nih kadang ada yang kayak gitu. Oh enak dong tinggal enak pulang begitu, ya tinggal enak begitu udah dapat duit pulang enggak kadang-kadang dia langsung transfer gitu kan langsung ke TF gitu udah saya transfer gitu belum juga kerja udah ditransfer gitu ada juga sih ya suka dukanya banyak lah namanya jadi perias jenazah mah untuk orang yang kalangan menengah ke atas menengah ke bawah udah. Nah berarti kan kalau pas COVID itu pendapatan kan bisa di atas mungkin di atas 5 jutaan ya Kak ya. Di atas 5 juta mungkin di bawah 10 atau 10 ya. Nah setelah tanpa COVID ini Ya seminggu sekali? Seminggu 2 kali sekali juga udah bagus. Ya begitulah nasib perias jenazah. Nasib perias jenazah gitu. Tapi disyukuri aja lah. Kayak, semua kan ada ininya ya. Yang penting itulah yang panggilan hati saya kesampaian gitu bahwa saya pengen ngurus jenazah gitu. Dan ini juga lagi belajar juga sih untuk jadi amil gitu. Rencana saya nih. Rencana saya kalau ini saya sampai ke Departemen Agama sih nanti kan untuk ngurusnya nih saya mau jadi amil karena kan jarang juga sih profesi amil tuh rata-rata udah tua semua. Jarang yang masih muda-muda gitu walaupun saya udah tua juga gitu ya. Tapi jarang profesi untuk ngurus jenazah juga jarang gitu. Jadi ya sudahlah mungkin nanti kalau saya selesai saya sekolah yang ini saya tinggalkan nih kayaknya bakal yang ini saya panggil ambil yang amil aja gitu. Gitu sih itu baru rencana lah amil kan lebih mahal Kak. Ya saya kemarin itu sempet ngurus ada salah satu karyawan saya meninggal kan. Jadi saya sempat ngurus juga ada beberapa orang. Oh itu pas musim COVID juga itu. Kalau nggak salah pas musim COVID. Tapi dia itu dinyatakan non COVID ya meninggalnya. Jadi saya urus itu untuk pemandi jenazahnya aja itu pokoknya komplit sama semua ada barang-barang dari dia kayak kafan segala macam yang mandiin dari dia semua. Itu di angka 2 juta. Ini sama. Gitu. Paling kan. Cuman kan dia lebih perintil ya gitu. Lebih maksudnya susah gitu. Ininya dari mulai mandinya aja nih. Dia pakai banyak banget kayak timun parut, kayak air bunga, kayak kamper. Kalau di non muslim kan enggak. Kayak gitu enggak. Sebenarnya tugas perias jenazah yang utama itu apa aja sih Kak? Bisa dijelasin enggak? Tugas yang utama ya bikin orang jenazah itu secantik mungkin. Tugasnya gitu loh. Ya tugas yang utamanya yaitu bikin dia secantik mungkin. Karena menurut mereka dia itu adalah pengantinnya Tuhan. Jadi harus secantik mungkin, nggak boleh ada yang jelek gitu kelihatannya kayak apa gitu tuh nggak boleh. Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak suku tertentu, dia memakai mutiara di hidungnya, di mulutnya, di matanya. Nah itu harus dikasih itu kayak gitu. Pokoknya kita bikin dia cantik gitu. Untuk kayak yang kayak perhiasan gitu ada nggak sih Kak? Ada. Mereka pakai juga perhiasan juga dibawa ke alam barzah. Pakai. Dan kalau masuk Chinese nih pakai mutiara gitu kan, mutiara asli harus asli. Mutiara pakai mutiara di hidung 2, di mata 2, di mulut 1 dan itu dibakar. Waduh. Oh sayang kan diatur buat gue ya. Tapi itu kebakar nggak ya perhiasannya itu? Kalau di oven gitu berapa kali itu kan, suhunya panas banget ya? Oh panas banget.
itu kan setelah udah kayak gitu kan masih tulang-tulang yang kecil-kecil itu diambilin nanti dipukul, dihalusin ya, dimasukin ke kendi. Kalau dia mau ditaruh di ruangan tuh taruh, tapi kan mehong mahal, bisa berapa juta sebulannya. Nah, makanya kebanyakan yang dilarung ke laut, gitu. Udah cantik kita buat nih, cantik banget sampai kinclong, tapi udahnya dibakar. Sebel nggak lu? Sebel kan? Tahu gitu ngapain dirias gitu kan? Cantik udah pakai mutiara, udah pakai apa, udah pakai perhiasan, udah tapi dibakar gitu. Ya. Mau nanya persyaratannya apa gitu? Kalau mau jadi dirias gitu mati gitu. Kali ada pertanyaan gitu. Persyaratannya apa? Biar bisa mati dulu. Iya kan? Bener sih ya. Terus Kak, kalau mau pakai jasa kakak syaratnya apa ya? Mati. Enak banget jawabnya. salah satu yang mati. Kalau nggak lo yang siapa gitu yang mati. Lagi ada persyaratan. Oke, nih lanjut Kak. Ini Kak, ya ini pernah merasa risih nggak sih Kak? Atau takut atau apa gitu kayaknya? Ngeris nih gue ngeri banget gitu pada saat merias itu. Enggak. Kalau ngerias jenazah emang enggak, Mas. Yang mau dia bocor kepalanya, nggak punya mata gitu, enggak. Tapi yang bikin saya takut adalah korin-korin yang sebelumnya yang masih ada di sekitar situ, atau hantu-hantu yang dibilang hantu setan atau segala macam, nggak tahu, ada jin gitu. Nah itu yang bikin takut tuh itu, karena penampakannya itu sangat-sangat horor gitu. Awal-awal kan tahu sampai kayak apa tahu, sampai nungging-nungging sampai nangisnya kayak apa tahu. Tapi setelah ya ini resiko dari pekerjaan gitu kan, setiap pekerjaan pasti ada resikonya kan. Nah ini salah satu resiko saya ya gini, ya udah bagus lah, nggak gila gitu ngeliat-ngeliat kayak gitu terus kan. Harus dengan mental yang sekuat baja mungkin. Gitu. Oke. Nah kalau untuk merias korban kecelakaan sendiri Kak? Kecelakaan sih nggak yang parah-parah banget sih. Parah ya, kayak yang di channel sebelah ya. Ceritain teman-teman juga yang belum nonton ya, mungkin nonton nanti di kisah perjalanan mistisnya Kak Yeni di channel sebelah atau di channel Jejak Backpacker gitu. Nah ini sempat berpikir nggak sih Kak untuk cari kerjaan lain Kak? Mungkin kan di perias jenazah ini merasa udah jenuh, kayaknya gue udah waktunya deh gue harus rehat dari dunia perjenazahan kayak gitu. Sempat berpikir kayak gitu, tapi nggak bisa Mas. Saya seminggu aja nggak ketemu jenazah, saya cari rumah sakit loh buat cuma ngeliatin aja doang. Saya tuh kayak edik gitu, kayak sama jenazah tuh kayak bikin kangen tuh nggak Mas? Kayak kangen sama pacar gitu, kangen kalau kayak nggak ngerias seminggu aja, rasanya kayak saya ngeliatin alat-alat saya gitu kan, kayak bersihin gitu. Loh kapan ya? Kadang-kadang dosa juga ya. Maksudnya kapan ya ada yang meninggal? Berarti kan gue doain ada yang meninggal dong. Kan gitu ya. Ya kan doa-doa yang kayak ambulan atau perias jenazah atau penggali kubur, ya itu kan doa mereka ya kayaknya menurut kita jahat banget ya. Tapi kan menurut mereka ya itu biasa ya rezeki buat mereka. Mau gimana ya? Mereka mungkin ya juga ya. Mereka berdoanya, ya Allah semoga hari ini ada yang mati. Iya kayak gitu juga emang kadang-kadang kayak gitu. Nah lucunya lagi ketika guru saya ngomong gini, Kayan lu ngerias nih di mana gitu ya, yang saya ucapin apa? Alhamdulillah. Ada rezeki. Itu kan berarti gak boleh ya. Masa saya ngomong alhamdulillah? Astagfirullahaladzim. Gitu deh. Oke. Nih kalau ada momen yang nggak bisa dilupain nggak Kak selama Kak Yeni menjadi perias jenazah gitu kan? Ya itu salah satunya yang spon tadi, lalu pernah ke mental ke Cirebon gitu kan. Nah itulah hal yang nggak bisa dilupain. Mental ke Cirebon, terus yang spon tadi, terus ngelihat hal-hal yang nggak pernah dilihat, lalu dorong-dorongan sama kuntilanak itu yang mau masuk selangkangan itu kan. Nah itulah nggak bisa dilupain sama sekali itu. Masih merinding. Serem banget loh di channel sebelah tapi nontonnya ya. Masih merinding gitu. Nah kalau untuk ini sendiri dari pihak keluarga, pihak keluarga kan otomatis mereka nih yang memanggil Kak Yeni untuk merias entah ibunya, entah kakak, entah bapaknya yang akan dirias ini ya. Ada nggak sih dari mereka itu yang
kecewa gitu dengan hasil riasan kayak ini? Enggak sih. Misalkan maafnya riasannya ya jelek, berantakan, atau ini bedaknya tahu-tahu pas diangkat jatuh semua gitu, terbang kena Enggak. kipas angin. Enggak. Enggak ya? Enggak, alhamdulillahnya tuh semua tuh selalu seneng gitu. Kan saya selalu setelah selesai gitu saya selalu bilang bikin video dong untuk guruku nih gitu kan. Saya selalu laporan kan dan itu mereka dari mulai saya ngerias sampai saat ini gitu. Nggak ada yang ya alhamdulillah deh nggak ada yang kecewa dan saya sempat menjalin hubungan baik dengan para keluarganya itu gitu. Dan itu tuh jadi kayak keluarga jadinya sekarang. Apa tuh WA, Mbak kamu lagi di rias kemana, Mbak aku lagi ini gitu. Jadi hubungannya jadi baik gitu. Cuman ya kan ada beberapa yang tadi aku ngomongin kan ada yang ya yang gitulah soal agama kayak gitu kan. Yeah. Itu aku nggak berhubungan baik kayak gitu. Udahlah gitu. Cuman kalau sama yang lain-lainnya aku berhubungan baik banget. Oh, untuk anak nih kayak kita bicara sedikit ke anak ya, anak kayak ini. Ada nggak sih Kak yang teman-temannya atau orang lingkungan terdekat dari rumah Kak Yeni itu ada nggak sih yang ngeledekin? Oh ibunya perias jenazah, oh ibunya ini kayak gitu, ada nggak sih? Iya ada sih. Cuman anak saya tuh kayaknya bangga banget sama ibunya. Jadi dia kalau mau ngerias jenazah itu dia yang mah ini bawa ini ya mah ini mah gitu. Jadi dia sekarang suka bilang emak gua itu yang bikin cantik jenazah gitu, yang bikin cantik mayat gitu kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ada rasa malu atau apa, enggak, dia bangga banget sama saya gitu. Teman-temannya aja gitu, emaknya tuh itu ada sebanyak setan itu di rumahnya pasti kayak gitu. Itu anak yang laki ya? Iya anak yang laki. Anak yang dari suami yang pertama itu? Bukan, itu kan udah gede dia, udah misah dari saya kan. Ini yang masih di rumah, yang masih kecil, yang kecil. Oh udah bisa sama kayak ini anaknya? Udah kerja maksudnya? Udah, anakku tuh 4. 4? Iya, anakku Yang tuh. dari yang suami yang pertama, yang tadi yang KDRT? Itu udah besar, sekarang udah berumah tangga. Nah yang kedua yang suamiku meninggal. Oke. Nah yang ketiga itu Ambon, dua nih, yang dari Ambon nih 2. Yang sekarang? Yang enggak, yang sekarang dia udah beda. Yang ini udah pisah juga. Nah ini yang keempat. Oh sekarang yang keempat. Udah yang keempat? Iya. Menikah 4 kali. Berarti ya udah nih yang terakhir ya kayak yang keempat ini ya. Udah tua juga. Udah tua juga. Dan udah campur aduk pengalamannya udah nggak karu-karuan. Jadi udah waktunya sudahlah stop gitu. Dan nggak ada anak sekarang. Aku nggak mau punya anak gitu kan, namanya pacaran aja. Oh ya sama yang Karena ini. anak ya malu juga. Anakku kan yang 3 kan udah rumah tangga semua nih. Cucuku udah 6. Hah? Serius? Serius tuh masa nggak Kayaknya serius? udah punya cucu. Udah 6. Berarti umur kayak mohon maaf nih saya nanya umur nih jadinya Kak. Mohon maaf nih ya, boleh dijawab boleh enggak? Soalnya kan kalau orang biasa kalau baru ketemu gitu sensitif ya nanya umur gitu. Umur kayak ini 51 tahun. 51 tahun. Saya pikir masih seumuran saya gitu loh kayak ini, seriusan. Saya lahir tahun 73. Oh, berarti saya manggilnya apa dong? Mbah. Jahat banget Mbak. Mini. Iya, saya kalau dipanggil sama cucu saya Ninin. Oh Ninin. Ninin dipanggil sama, makanya kalau saya ke rumah anak saya tuh Ninin saya dari yang anak perempuan suka bilang gini, Ninin nih udah tua juga masih pakai sepatu cat aja gitu. Ih biarin gitu. Nggak ada yang nyangka loh pasti ya. Cucuku udah 6. Cucunya udah 6. Oke, nah ini seru nih. Nah kita balik ke belakang lagi nih kayak yang jadi suami yang pertama nih yang KDRT itu dia masih berkeliaran dari Enggak, situ. sudah meninggal ditembak polisi. Karena? Ganja. Hah? Ganja. Oh. Bandar. Ya pemakai dan bandar. saya pernah saya naik taksi nih sama dia dan di situ dia nyongkel apa sih itu yang di belakang speaker ya. Jadi dia kayak kleptomania gitu. Jadi dia mengambil hal-hal yang sebenarnya nggak butuh Nggak gitu, penting masih nggak banget buat penting dia ya. gitu loh. Tapi dia memang apapun kayak sendok kalau ke rumah orang tuh mesti ada yang diambil gitu.
kleptomania gitu. gitu. Nah itu. Nah lepas dari situ lalu saya menikah sama yang kedua itu meninggal juga. Nah yang ketiga itu orang Ambon, saya dikaruniai 2 anak, ya kan? Itu pun ya setelah saya di apa namanya setelah saya jadi di salon, kerja di salon kayak gitu. Dan di tahun 2018 saya bercerai karena apa? Karena dia keluar dari agama juga. Tadi sih maksudnya dia masuk mualaf, tapi kata dia gua nggak hidup gue begini-gini aja nih gitu kan, dengan masuk Islam hidup begini-gini aja gitu, nggak ada perubahan, dan dia mau masuk Islam Kristen lagi gitu kan, ya sudah. Dan di perjalanan dengan yang ketiga ini saya tuh kayak ke kiri enggak, ke kanan enggak, maunya apa sih gitu kan, nggak mungkin di satu rumah ada 2 ini kan gitu kan. Nah, kalau lo mau ke Islam yang benar, mau ke Kristen yang benar kan gitu. Tapi ya sudah. Oke. Tapi dari anak sendiri, anak kan udah berkeluarga, nggak ada yang jadi ngikutin? Nggak ada. Mereka dengan ininya mereka aja gitu. Yang satu ya kerjanya beda, ini kerja ini nggak ada yang ngikutin aku. Oke. Nah ini untuk kedepannya Kak Yeni sendiri punya rencana apa nih? Apakah kayak ini akan terus merias jenazah atau alih profesi lagi, mungkin sebagai polisi? Polisi jenazah. Enggak sih, pengen terus ngurus jenazah karena bagiku tuh itu profesi yang mengingatkanku selalu akan Tuhan, mengingatkan selalu akan kematian, bahwa kita hidup ini nggak selamanya kayak gitu. Jadi ini sih profesi yang mendidik aku juga sih, bahwa nggak ada apa-apanya, biarpun pangkat lo setinggi langit. Saya pernah ngerias seorang jenderal dan itu ya nggak ada apa-apanya, kalau dia mati ya mati aja, ya kan? Nggak ada yang dia bawa, pangkatnya nggak ada yang dia bawa kan gitu, ya kan? Nggak ada yang ini juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ini profesi yang bagus banget sebenarnya ya, ngingetin kita akan Tuhan terus gitu kan, gitu. Ya. Nah, katanya kan Kak Yeni ini nulis buku. Nulis bukunya tentang apa, Kak? Tentang perjalanan saya mulai dari kecil sampai saya dari SD, SMP, sampai SMA, sampai saya pokoknya kehidupan saya detail banget dari mulai kecil sampai saya sekarang duduk di sini, itu saya tuangkan di buku itu. Dan saya beri judul itu Sang Perias Jenazah. Gitu. Sang Perias Jenazah. Itu belum launching? Belum, masih dalam proses. Masih dalam proses. Udah selesai? Dikit lagi lah. Karena kan itu butuh waktu untuk mengingat, lalu menorehkannya di atas kertas, lalu kita harus mengingat-ingat lagi detailnya kayak apa. Betul. Perkataan ibu dan bapak pada saat itu kayak gimana gitu kan. Itu sih kayak gitu. Dan rencananya nanti dengan buku ini mau dikemanain? Maksudnya mau dijual atau branding ke toko buku atau apa? Iya sih, pengennya sih gitu. Pengennya sih ada yang satu tertarik gitu dengan ceritaku gitu. Karena di buku itu semuanya ada tentang kisah sedih hidupku, tentang aku betapa tidak enaknya menjadi anak di luar sana seorang diri gitu, tentang hidup, harus bertahan hidup seperti apa. Kita nggak tahu, dengan usiaku yang masih begitu muda, aku harus memikirkan besok aku harus makan apa. Lalu dengan KDRT yang aku alami, lalu semua aku tuangkan di buku itu. Sampai aku jadi perias jenazah, aku mengalami hal-hal yang aku dibuang ke Cirebon yang tanpa tahu, tiba-tibanya aku lagi di pasar Bekasi, tahu-tahu ke Cirebon, itu kan luar biasa, Mas. Itu yang sakitnya kayak apa, aku mimisan, aku jatuh bangunnya kayak apa gitu kan, itu. Nah, itu ada di buku aku tuangkan di situ. Semua tertulis di situ. Semua tertulis ya. Sampai aku dapat hal-hal yang makhluk-makhluk yang gak kasat mata itu, mulai dari situ aku melihat hal-hal yang gaib kayak gitu kan. Ya itulah, balik lagi ke suamiku yang keempat. Kalau gak ada dia, mungkin aku udah gila, Mas. Itu karena ada suamiku yang Muhammad Arif Soleh ini nih, itu kalau gak ada dia mungkin aku udah gak ada. Karena mentalku keganggu banget. Aku sempet yang, karena semua tembok aja, tembok itu
dia bersalawat, berzikir, ya Allah, ya Allah. Itu tembok, bangku, kursi, bahkan tanaman itu pernah ngomong begini, aku tolong disiram dong, kayak gitu. Aku haus, kayak gitu. Jadi kan kayak gila kan, kayak mau keganggu kan mentalnya, dan itu yang ngobatin itu ya yang jadi suamiku sekarang. Yang pada saat waktu di Cirebon itu aku yang telepon tuh masih jadi temen tuh. Aku telepon terus aku video call, aku di sini loh gitu kan, aku di sini gitu kan, video call gitu kan. Oh, bener ya lu di Cirebon gitu. Nah mulai dari situ rentetan yang ngelihat makhluk-makhluk yang kayak gimana, yang tarik-tarikan, yang kuntilanak masuk ke selangkanganku apa segala macam. Nah itu. Jadi dia yang nanganin aku. Sempat aku ngamuk, sempat aku apa tahu, dia yang megang aku gitu. Dan dia juga selain suami, teman, sahabat, dan dia guru spiritualku tuh dia. Gitu. Itulah. Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan happy ending gitu kan. Amin. Jadi tidak ada lagi ini gitu kan. Ya, jadi ya. Mudah-mudahan nanti bukunya ada yang ngelirik juga kayak entah itu mungkin dari sutradara atau produser film yang mau apa namanya memfilmkan karena itu kisah ini. So ini epic juga kalau kita dengar ceritanya ini kan dari apa ya, dari awal sampai kayak ini berprofesi sebagai perias jenazah, dan di dalam cerita, di dalam buku ini juga dituangkan bagaimana banyak hal-hal yang mistis juga gitu. Lebih ke horror life story ya, life story dan horror ya. Iya, betul. Ceritanya betul. Ini. Ya belum ada sih. Ya emang sang perias jenazah. Wow, kayaknya lebih memukau lagi. Karena nggak ada yang nyangka juga aku bisa jadi seorang perias jenazah gitu kan. Karena dari mulai perjalananku yang kelam, yang hitam gitu kan, yang orang taunya aku begajulan, yang taunya aku, tuh anak gak benar loh, anaknya 2 aja di rumah emaknya tuh nggak diurusin sama dia gitu. Padahal kan kita juga kan kita kirim gitu, cuman orang nggak pernah ngeliat muka kita di rumah ibu gitu kan. Karena kan akunya harus pergi-pergi kan, pergi kemana-mana, pergi ke Selat Panjang, kemana ke Riau, ke Singapura gitu kan, dengan ya gitulah Mas. Tahu sendirilah. Oke, kayak ini mudah-mudahan ya ada teman-teman atau yang lagi nonton ini produser film atau sutradara yang mau bikin filmnya kayak ini ya, ntar kontak aja ya. Kontak Jejak Backpacker aja. Gitu. Nanti kita hubungkan langsung dengan kayak ininya. Oke, terakhir kayak ini ada yang perlu ditambahkan lagi kira-kira pesan dan kesannya? Ya, sedang sih, bahagia juga bisa ngomong sama Bang Ali di sini di Jejak Backpacker, karena awalnya aku di sini nih. Ini nggak akan aku lupakan nih muka-muka ini nih. Selalu terngiang-ngiang. Waktu itu pernah ngundang buat hitanan ya? Kayaknya ini bukan? Iya. Ya kan kayak ini kan nih ya. Tapi nggak pernah datang. Bentrok. Gitu. Kayak ini kayaknya si acaranya dadakan ya 2 hari. Gitu. Kita udah ada schedule ya, maklum Kak, orang yang pura-pura sibuk. Gitu. Jadi nggak banyak acara, dibanyak-banyakin. Oke teman-teman, itu tadi obrolan gua bareng Kayeni dengan segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Nah, buat kalian yang punya pengalaman menarik, unik, silahkan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Jangan lupa juga support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share pastinya ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.